Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Irfan Munawar dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis penyakit kulit dan jenis obat penyakit kulit. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi formulasi sediaan obat. Tentu saja untuk jenis penyakit kulit yang pertama ada kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam meningkat berwarna merah. Kurap dapat terjadi di beberapa bagian tubuh seperti di kepala, wajah, atau selangkangan. Untuk tambah obat untuk penyakit kurap, yang pertama ada ketoconazole. Untuk mekanisme kerja obatnya, ketoconazole bekerja dengan memblok sintesis dari ergosterol melalui penghambatan pada lansoprazol 14 alfa dematilase, suatu enzim sitokrom P450 yang diperlukan untuk konversi lansoprazol menjadi ergosterol, sehingga lansoprazol tidak dapat melakukan konversi menjadi ergosterol pada membran sel fungi. Untuk gejala kurap, yang pertama, kurap ditandai dengan munculnya area bersisik berwarna merah di permukaan kulit. Untuk pencegahan kurap dapat dicegah dengan menjaga kebersihan. Di samping itu, hindari berbagai pemakaian barang pribadi dengan orang lain. Untuk dosis ketoconazole tablet, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Infeksi mikosis 1 tablet per hari selama 14 hari. Jika respon tidak ada, dapat ditingkatkan menjadi 400 mg. Kandisiasis vaginal 2 tablet selama 5 hari. Untuk aturan pakainya, berikan segera setelah makan. Wanita hamil dan menyusui, penderita dengan gangguan fungsi hati dan infisiensi adrenal kategori kehamilan C harus dengan resep dokter. Untuk salepnya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dewasa oleskan 1-2 kali per hari pada tempat infeksi, lama terapi 2-3 minggu. Untuk aturan pakainya, oleskan tipis-tipis pada kulit yang infeksi. Untuk penggunaannya, contohnya seperti ini. Misalnya kurap ada di sini. Oleskan tipis-tipis pada yang berinfeksi. Untuk efek sampingnya, mual, ringan muntah, gatal, atau ruam ringan, sakit kepala, pusing. Untuk yang kedua, campak atau rubella. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Umumnya penyakit ini kerap menyerang anak-anak. Gejala awal yang muncul yaitu demam, pilek, bersin, badan, lesu, dan sakit kepala. Ruam berwarna merah kecoklatan akan muncul setelah beberapa hari kemudian. Nama obat untuk penyakit campak: acetaminophen, ibuprofen, atau naproxen. Mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja ibuprofen sebagai antipiretik terdiri dari 2 aksi, yaitu mengandalkan produksi leukosit derivat interleukin dan komponen peptida lainnya dari pirogen endrogen, dan menghabisi secara langsung produksi pirogen endrogen atau interleukin prostaglandin yang diinduksi oleh hipotalamus. Dosis ibuprofen untuk dewasa. Dosis ibuprofen untuk mengatasi nyeri dan peradangan seperti radang, sendi, atau nyeri head serta demam adalah 200-800 mg 3-4 kali sehari. Dosis maksimal per hari adalah 3,2 gram. Untuk dosis ibuprofen untuk anak-anak dalam mengatasi berbagai kondisi penyakit dan gangguan adalah kondisi nyeri dan demam. Dosis anak usia 6 bulan ke atas 4-10 mg kilogram per berat badan setiap 6-8 jam. Dosis maksimal per hari 40 mg per kilogram berat badan. Ibuprofen tidak dianjurkan untuk bayi di usia di bawah 6 bulan. Untuk efek sampingnya, perut kembung, mual dan muntah, diare atau malah sembelit, sakit mah, demam, sakit kepala, perubahan mood. Cara pakainya, pastikan selalu mengikuti anjuran dokter dan membaca penunjuk pada kemasan obat. Dalam menggunakan ibuprofen, konsumsilah tablet atau kapsul ibuprofen bersama makanan.
Untuk mengurangi resiko sakit mah, jangan berbaring sampai 10 menit setelah mengonsumsi obat ini. Yang ketiga ada eksim dermatitis. Eksim adalah penyakit kulit kronis menahun yang membuat kulit merah, meradang, bengkak, gatal dan pecah-pecah. Untuk gejala eksim sendiri, gatal dan ruam kulit adalah gejala yang paling terjadi. Untuk pencegahan eksim sendiri, menjaga kelembaban kulit, mengurangi stres pikiran, hindari deterjen dan larutan yang merusak kulit. Untuk obatnya sendiri ada betametason. Mekanisme kerja obatnya, betametason topikal adalah obat kortikosteroid oles yang dapat digunakan untuk mengatasi reaksi alergi atau mengurangi peradangan kulit akibat sejumlah kondisi seperti eksim serta dermatitis. Betametason topikal bekerja dengan menghidupkan senyawa-senyawa alami yang berguna untuk meredakan gejala-gejala peradangan berupa pembengkakan dan kemerahan. Untuk dosis peradangan atau alergi oral pada orang dewasa 0,5 mg per hari dibagi menjadi beberapa kali pemberian tergantung dari tingkat keparahan penyakit dan respons pasien terhadap obat. Suntik pada orang dewasa 4-20 mg per hari. Untuk peradangan kulit topikal untuk orang dewasa, oleskan betametason sampai 3 kali per hari selama 2-4 minggu atau hingga kondisi membaik. Untuk efek sampingnya, yang pertama ada jerawat, kelelahan, kelemahan otot, meningkatkan rasa haus. Untuk cara pakainya, oleskan obat pada hanya bagian kulit yang terdampak. Oleskan sekitar 3 menit setelah dalam kondisi kulit masih lembab atau tidak boleh digunakan berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya ada herpes. Herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh atau luka terbuka yang berair. Untuk gejala herpes, gejala berupa luka dan lepuh di bagian kulit yang terkena dampak. Untuk pencegahannya, menghindari kontak fisik langsung dengan orang yang terinfeksi. Untuk nama obat untuk penyakit herpes ada acyclovir topikal. Untuk mekanisme kerja acyclovir adalah analog dengan nukleosida purin asikilik yang secara in vitro dapat menghambat secara aktif virus herpes simplex, varicella zoster, Epstein-Barr dan cytomegalovirus di dalam sel. Acyclovir mengalami fosforilasi menjadi bentuk aktif. Acyclovir trisopat yang bekerja sebagai penghambat dan substrat dari herpes spesifik DNA polimerase sehingga mencegah sintesis DNA dari virus lebih lanjut tanpa mempengaruhi proses yang normal. Untuk dosis yang pertama, untuk dosis dewasa 800 mg 5 kali sehari tiap 4 jam, pengobatan diberikan selama 7 hari. Untuk dosis anak-anak di atas 6 tahun dapat diberikan 800 mg 4 kali sehari. Untuk anak-anak 2-6 tahun 400 mg 4 kali sehari. Untuk efek sampingnya, bibir pecah-pecah, kulit kering dan mengelupas, nyeri dan rasa terbakar di kulit, gatal, kemerahan dan iritasi di area kulit yang diolesi, pembengkakan di wajah tungkai, sulit bernapas dan menelan. Untuk cara pakainya, yang pertama pastikan selalu mengikuti anjuran dokter dan membaca petunjuk pada kemasan obat dalam menggunakan salep acyclovir. Yang kedua, sebelum mengoleskan salep atau krim acyclovir, bersihkan dan keringkan area kulit yang diolesi. Oleskan obat secara perlahan-lahan hingga menutupi area kulit yang terinfeksi. Yang ketiga, selalu cuci tangan sebelum setelah mengoleskan obat ini. Jika memungkinkan, gunakan sarung tangan karet sekali pakai agar tidak menyebar ke bagian tubuh lain atau menular ke orang lain.
Yang keempat, agar efek obat ini tidak hilang, jangan mandi atau berenang setelah memakainya. Yang kelima ada cacar air. Cacar air atau Varicella simplex adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Varicella zoster. Penyakit ini disebabkan secara aerogen. Untuk gejala cacar air sendiri, yang pertama ada demam, kehilangan selera makan, gatal, pembekakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Untuk pencegahannya sendiri, hindari menggaruk kulit, menjaga kebersihan kuku, batasi interaksi dengan orang lain. Nama obat untuk cacar air yang pertama itu acyclovir. Acyclovir tablet tidak membunuh virus dalam tubuh, melainkan hanya menurunkan kemampuan virus mengandalkan diri. Virus akan dibunuh oleh daya tahan tubuh penderita sendiri. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet 200 mg dan 400 mg. Untuk dosisnya, yang pertama untuk dewasa. Saat pertama kali terkena dosisnya adalah 200 sampai 400 mg sebanyak 5 kali per hari setiap 4 jam selama 5 sampai 10 hari. Untuk pencegahan dosisnya adalah 200 sampai 400 mg 4 kali per hari. Untuk anak-anak berusia di bawah 2 tahun, separuh dosis orang dewasa. Yang selanjutnya, anak-anak berusia di atas 2 tahun sama dengan dosis orang dewasa. Untuk efek sampingnya, diare, sakit perut, mual, muntah atau kembung, serta sakit kepala atau pusing. Bila efek tersebut tak kunjung hilang, periksalah diri ke dokter. Untuk cara pakainya, yang pertama, oleskan obat secara perlahan-lahan hingga menutupi area yang terinfeksi. Selalu cuci tangan sebelum dan setelah mengoleskan obat ini. Jika memungkinkan, gunakan sarung tangan karet sekali pakai agar tidak menyebar ke bagian tubuh lain atau menular ke orang lain.